Hai, halo, halo, hai, halo, halo, hai, 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 halo. Selamat sore, ketemu lagi di Bisik, Bincang Asik bersama saya Bayu dari Bino Semarang pastinya ya. Agak gemukan ya. Enggak ya, enggak, moga enggak ya. Oke guys, ketemu lagi di Bisik yang kita omong-omong, yang kita omong-omong piye sih? Pokoknya Bisik itu setiap minggu hadir dengan tamu yang tidak sama, dengan topik yang beda-beda. Terus kita tuh cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita bercanda-bercanda tentang binus, gitu ya. Tentang binus tuh tentang apa aja ya, dari mulai mata kuliahnya gitu kan, sampai ke fasilitasnya gitu ya, ke dosen-dosennya, ke murid-muridnya, komplit lah pokoknya tentang binus deh. Apapun ceritanya, jadi cerita yang menarik gitu ya. Pokoknya kalau ada film atau buku ya yang nanti kita cerita tentang hari ini, nah itu yang akan kalian alami kalau kalian gabung binus. Pokoknya pesan saya tuh jangan ke binus deh ya, pokoknya jangan ke binus gitu ya. Tapi gabung binus. Karena apa? Kalau ke binus itu semua orang ke binus juga ya. Kucing aja ke binus guys. Tapi kalau gabung binus, kalian kuliah di binus, dapat ilmu, lalu wisuda dan sukses gitu ya. Itu bedanya kalau ke binus saja sama gabung binus. Jadi pokoknya gabung binus. Binus ada dua cara belajar. Cara belajar pertama yang biasa lah, orang-orang pada umumnya kan ya taunya kalau kuliah ya datang ke kampus gitu ya. Dan kami istilahnya bukan kampus offline ya guys ya, tapi kampus onsite. Onsite, datang ke kampus onsite, bukan offline. Jangan males lah ya, kalau on lawannya off gitu ya. Enggak. Kalau di binus tuh onsite itu berarti datang ke kampus gitu ya. Karena di kampus kalian juga online loh guys. Jadi nggak ada dong istilah kampus-kampus offline gitu ya. Gitu ya, anak binus gitu ya. Jadi bukan kampus offline ya guys, tapi kampus onsite. Kuliah onsite di Binus Ed Semarang banyak banget keuntungannya selain double beasiswa. Apa tuh mas? Gitu. Nanti kita ngobrol ya tentang double beasiswa tuh gimana sih? Bagaimana caranya dapetin double beasiswa gitu ya kalau kamu gabung Binus gitu ya. Tuh nanti kita ngobrol sampai kalau kuliah onsite ada fasilitas yang bisa mau pakai dong ya, berarti ya ada laboratorium gitu ya. Di Semarang ada lab AR VR yang kayaknya di Binus lain nggak ada deh. Karena kami fokusnya nanti ke metaverse in business gitu ya. Kalau kamu bergabung di Binus at Semarang, kamu akan belajar tentang metaverse in business gitu ya. Asik banget deh. Nah, nanti 5 jurusan di Binus at Semarang gitu ya. Ada computer science, information system, ada industrial engineering, ada digital business dan visual communication design atau DKV. Nah, kelima jurusan ini jagoannya Binus kali guys gitu ya. Jagoan, saking jagoannya itu jadi kayak Power Rangers yang menaklukkan monster. Monsternya Semarang tapi ada Power Rangers 5 gitu ya yang datang ke Semarang tuh. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknik industri gitu ya, teknik industri atau industrial engineering. Nah, tamunya saya sebenarnya nggak seneng kata kebetulan ya, makanya saya nggak pernah pakai bilang kebetulan gitu ya. Nggak. Kami memang sudah diatur gitu ya sama entah itu sama manusia atau sama Tuhan. Nah, sore hari ini tamu kita adalah seorang mahasiswa. Halo Kak, saya langsung accept ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung, kita bincang-bincang asik, kita bercanda-bercanda tentang Binus at Semarang. Halo Kak Sandy. Wah. Halo, halo. Kak Sandy Suaraku di rumah kedengaran nih. ya, Kak? Oh, jelas Iya. banget, jelas. Suaraku gimana? Oke, Jelas ya? sip. Jelas, Suaraku Kak. jelas ya? Jelas banget. Oke. Kak Sandy di rumah nih. Iya, di rumah. Di rumah. Nggak udah selesai kuliah atau gimana? Kan udah keluar UAS, jadi lagi inilah. Kalau bilangnya libur. Libur ya lagi. Lagi Iya. lagi healing. Iya. UAS. Kamu tahu nggak guys, UAS itu apa? Itu yang buat ngechat UAS, kan pakai UAS gitu ya. Kuat. Kita bercanda-bercanda ya. Oke. Iya. Kak Sandy, terima kasih sudah bergabung di Bisik, sudah memenuhi undangan kami di Bisik gitu ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu dong. Yang belum tahu Kak Sandy siapa. Nah, Kak Sandy kenalan dulu dong sama kita semua di sini. Kak Sandy itu mahasiswa semester berapa? Terus kalau sekarang tuh lagi sibuk ngapain? Maksudnya dalam arti kan kita semua tahu nih anak binus itu kan semester 6-7-nya magang gitu ya. Nah, Kak Sandy itu udah sampai situ belum gitu levelnya progresnya gimana sebenarnya? Gitu aja sih Kak. Yuk. Oke. Mungkin buat teman-teman perkenalkan ya, nama aku Sandy.
Binusian 2024. Sekarang tuh lagi di semester 4. Terus kalau apa ya, domisilinya tuh kalau di Binus tuh lagi di Binus Kemanggisan. Terus Oke. kalau kesibukannya sekarang tuh kan gara-gara udah kelar UAS, paling lagi sibuk nih himpunan. Himpunan, oke. Iya. Himpunan besar apa himpunan kecil? Malah kayak matematika. Matematika. Himpunan besar. Oke, Kak Sandy, semester 4 ya, Kemanggisan ya. Betul. Gitu ya. Kak Sandy, saya mau tanya gini Kak Sandy. Dulu kan Kak Sandy Binusian 2024 berarti masuknya 2022 2020. 2020 kok. Iya. Aduh, maaf ya Kak, saya kalau matematika agak kacau nih ya. Saya matematian biasanya, bukan matematika, matematian. Oke. Nah, 2020. Nah, Kak Sandy dulu asal dari kota mana Kak? Dari Jakarta juga atau gimana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta, dari SMA di Jakarta Timur gitu ya, atau Jakarta Barat atau ke Jakarta apa nih? Jakarta Utara kalau SMA. Oh, Jakarta Utara, SMA Jakarta Utara, oke. Berarti nggak jauh ya, maksudnya dalam arti masih Jakarta aja. Nah, tapi kan banyak tuh Kak, jurusan apa, universitas di Jakarta tuh kan banyak banget gitu, bejibun gitu ya. Kok bisa milih BINUS itu kenapa? Kenapa bisa milih BINUS gitu? Kebetulan pas itu kan di SMA itu kan ada apa ya, namanya yang kunjungan yang ke universitas. Iya, Expo. Ada Expo, oke. Kunjungan pas itu kunjungan ke Binus, pas itu kan ke Binus Kemanggisan, terus ada juga ke Binus Alam Sutra. Nah, terus kayak pas itu ke univ lain juga kayak misalnya UMN gitu. Nah, pas lihat tuh kan diajak tur kan keliling. Nah, terus kayak ngelihat, wah Binus fasilitasnya lengkap, terus luas juga kan gitu. Jadi kayak banyak, apalagi kalau misalnya di Kemanggisan kan makanannya juga banyak gitu. Makanan, setuju. Tahu nggak makan Padang yang depannya Sadan itu, waduh itu enak banget. Tahu. Aduh, itu hits banget itu. Harga mahasiswa lagi. Iya, harga mahasiswa semua. Beneran, sumpah guys gitu. Oke, berarti tapi kan Kak Sandy compare ya, berarti Kak Sandy compare. Nggak karena nggak cuma ke Binus saja, tapi ke univ lain juga. Berarti Kak Sandy bisa compare. Nah, selain wah kampusnya keren gitu. Apa yang buat Kak Sandy ini Binus jawabannya gitu. My future starts in Binus gitu. Ya. Apa nih Kak? Apakah programnya, apakah dosennya nih ganteng-ganteng gitu kan? Apa dosennya cantik-cantik, dosennya muda-muda gitu atau ada program yang menarik apa sih kalau aku boleh bilang ya, karena kan sebenarnya semua universitas itu kan sekarang kampusnya nggak ada dong yang jelek dong, pasti keren-keren iya, gitu betul, ya. bagus. Tapi kok menjatuhkan pilihannya ke Binus nih Kak Sandy? Paling dari ini ya, apa programnya. Soalnya kan kalau kita lihat kan Binus itu programnya paling beda sendiri ya kalau dilihat, kayak misalnya 3+1. Nah, itu kan 3 tahun belajar di kuliah, 1 tahun belajar di luar kan. Itu. Terus sama juga ada yang 2+1 yang 2/3 yang dua lulusan bakal menjadi pengusaha atau entrepreneur. Jadi tujuan kalau lihat tuh dari tujuan program Binus tuh benar-benar unik sih. Jadi kayak udah disediain gitu loh. Jadi kayak kalau kita bisa masuk gabung Binus, pasti kita bakal menjadi sesuatu lah, seperti itulah. Kayak gitu. Anti mainstream ya gitu. Kalau orang gitu aja, Binus tuh anti mainstream ya gitu ya. No, Kak Sandy tahu nggak kalau sekarang di Binus itu nggak ada 3+1 Kak? Oh, buat. Iya, serius ini nggak ada 3+1 sekarang nggak ada gitu. Adanya 2+1+1. Oh iya 2+1. Adanya 2+1+1. Karena gini Kak, aku ceritanya. Ini buat teman-teman juga yang nonton ya. Teman-teman yang nonton yang belum tahu nih ya. Dulu ya. Tadi Kak Sandy bilang, Kak Sandy itu masih 3+1, 3+1, 3 tahun kuliah, 1 tahun enrichment. Enrichment-nya bisa keluar kampus nih. Dalam arti belajar di luar gitu ya. Di luar kampus kerja gitu ya. Magang gitu ya. Bagi barbecue kan magang ya. Nah, kalau di sekarang ini bukan 3+1 lagi Kak, tapi 2+1+1. Nah, apa sih 2+1? Sebenarnya hampir mirip ya, cuma karena gini. Kalau Kak Sandy tahu dong kalau Binus itu kampus merdeka gitu ya. Teman-teman juga tahu dong kampus merdeka itu ya. Ini konon katanya pemerintah itu kan melihat perkembangan universitas satu sama lainnya di Indonesia gitu ya. Nah, ketika mereka melihat Binus yang 3+1 gitu ya, apalagi Binus ada di Bandung dan Malang. Pada saat Kak Sandy masuk belum ada Semarang ya? Iya, belum ada. Belum ada, ya kan? Nah, ketika
pemerintah lihat ada di Bandung dan di Malang gitu ya. Terus mereka observe, mereka dengar dari Prof. Har, Pak Rektor gitu ya, cerita bagaimana BINUS itu berkembang gitu ya. Nah, akhirnya konon kata ini diadopsi sama pemerintah. Terus jadi kata atau istilah kampus merdeka gitu ya. Nah, karena sudah diadopsi pemerintah, BINUS itu kan kental sama inovasi gitu. Kak Sandy tahu kan kalau Iya, tahu. spirit core value-nya BINUS itu yang I, yang kedua itu adalah innovation gitu kan. Nah, itu BINUS itu innovation-nya saking tingginya, itu 3+1+1 itu digeser lagi, Kak. Makanya sekarang nggak ada 3+1, tapi dia 2+1+1. Karena BINUS ada di Bandung, Malang gitu. Dan Semarang sekarang ya 2022 ini, September 2022 Kak Sandy ya. Mereka teman-teman gitu ya yang pengen kuliah di Semarang bisa loh ya. Makanya ada teknik industri juga nih. Makanya Kak Sandy aku undang di sini karena di Semarang ada teknik industri, ada industrial engineering. Dan percaya nggak Kak Sandy, di Semarang itu nanti Kak Sandy bisa loh belajar di Semarang. Kalau nggak salah pakai ini ya? Belum tahu ya, belum tahu ya. Udah tahu belum sih? Udah dikasih tahu belum sih sama SSC? SSC bukan sih kalau ya? Apa SSC? Iya, SSC. SSC bisa kalau loh. Bisa Kak Sandy itu pindah ke Semarang semester 5 boleh loh. Kan sekarang semester 4 ya. Iya, Bentar lagi semester 5 kan? Sebentar lagi semester 5 betul. kan? Ya. Kak Sandy mau nggak pindah ke Semarang nih? Kira-kira nih. Kalau ditawarin waktu itu ya. Pas itu kan pertama kali lihat tiba-tiba ada BINUS Semarang nih ya kan, terus ada jurusan industri, terus lihat wah pinggir laut, pengen banget sih belajar di sana. Ya nggak apa-apa sih, jalan itu gini, kan itu pilihan ya Kak ya, maksudnya pilihan kalau teman-teman dari CS ya, Computer Science itu ada beberapa yang memutuskan untuk pindah ke Semarang loh Kak, semester 5 ini karena mereka pengen belajar metaverse gitu ya. Karena di Semarang fokusnya ke metaverse Kak, metaverse in business. Jadi teman-teman semua yang ada di BINUS Jakarta, Bandung, Malang gitu ya. Kalau pengen belajar metaverse mereka harus geser pembelajaran mereka ke Semarang gitu ya. Nah, kebalikannya kalau anak Semarang misalnya pengen belajar di Jakarta, Bandung atau Malang juga bisa sama gitu. Jadi karena BINUS kan cuma satu Kak gitu. Kan benar-benar yang satu. Iya, Nanti Kak Sandy ini kan ikut himpunan mahasiswa teknik industri HIMTRI ya. Iya, betul. HIMTRI kan gitu ya. Nah, nanti kalau aku boleh berpesan teman-teman dari Semarang diajak ya. Kan pasti. Berarti kan ada angkatan gitu ya. Pasti nggak mungkin nggak dong. Karena Pak BINUS cuma satu. Teknik industri BINUS cuma satu. Lokasinya yang beda-beda gitu ya. Itu asik banget. Oke, lanjut ya kayak kita lanjut pengalaman. Saya mau korek dulu pengalaman Kak Sandy di BINUS nih. Terus Kak Sandy kan waktu itu berarti pilih BINUS karena programnya yang tadi menarik gitu, asik. Terus apa lagi ya yang berikutnya? Kemanggisan karena dekat sama orang tua di Jakarta, bener ya gitu ya. Iya, betul. Nah, terus kuliah nih Kak. Kata orang, ya, kalau kuliah itu nggak ada ospek, nggak asik gitu ya. Nah, di BINUS kan nggak ada ospek, bener nggak sih Kak? Iya, kalau ospek sih nggak ada ya. Kalau di BINUS. Adanya orientasi ya, FYP. Orientasi, jadi kita lebih bukan diarahin buat di bentuk mentalnya, tapi lebih diajarkan lah. Kayak gitu. Mentalnya tetap terbentuk ya guys ya. Mental terbentuk, cuman bukan ditekan. Dengan cara yang bukan kekerasan. Iya, betul. Tapi lebih ke intelligence ya, lebih ke. Iya, lebih ke intelligence. Main pikiran gitu ya, lebih ke creative thinking gitu ya macam-macam. Kak, boleh cerita nggak sih Kak pengalaman Kakak? Masih ingat nggak? Kak Sandy masih ingat nggak? Orientasi disuruh ngapain nih? Kasih tugas apa gitu kan? Masih ingat nggak? Boleh. Tugas? Kalau nggak ingat. Masih beberapa masih ingat. Masih ingat. Boleh share ke kita dong. Oke, jadi kalau buat orientasi ya pas awal-awal kan pasti apalagi kan pas itu kan masih online. Jadi pasti kita disuruh buat dulu nih kayak Zoom, Microsoft Teams, Outlook gitu-gitu. BINUS Maya terutama yang penting tuh kan. Nah, terus untuk tugas-tugasnya tentang berhubungan dengan BINUS. Soalnya kan di BINUS itu kalau biasa harusnya pada tahu lah ya, di SMA pasti kan punya di sekolah-sekolah biasa kan ada nilai tertentu kayak BINUS kan ada nilai BINUSian value kan, spirit seperti itu. Itu diajarin tentang materi-materinya, terus tentang fasilitas-fasilitas yang ada di BINUS gitu dijelasin. Terus tentang materi-materi kira-kira ada tentang secara umum tentang perkuliahan, ada juga secara khusus tentang yang penjurusannya. Jadi nanti ketemu sama dosen dari jurusannya ya. Dijelasin lah matkul-matkulnya ada apa aja gitu. Oke. Gitu. Kak Sandy, ada yang nanya nih.
kayaknya ini Ibu deh, Ibu Yuliawati Lim nih. Kak Sandy angkatan berapa, Bu? Kalau di BINUS, Kak Sandy disebutnya BINUSian 2024. Bener ya Kak Sandy ya? Iya betul, di Indonesia Kak Sandy 2024. bisa bantu saya nggak jawab ini? Kenapa dinamanya BINUSian 2024? Kenapa nggak Oke. BINUSian 2020? Kan masuknya 2020. Kenapa 2024 angkatannya malah Kak Sandy? Iya betul. Jadi uniknya kalau di BINUS itu disebutnya BINUSian 2024. Maksudnya itu adalah kan saya masuk di tahun 2020. Artinya di tahun 2024 saya tuh lulus seperti itu. Jadi dipastikan kayak lulus di tahun Oke. 2024 kayak gitu. Gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Teman-teman juga gitu ya semua ya. Siapapun nanti yang bergabung di BINUS, tahun angkatan kalian itu disebutnya bukan tahun angkatan masuk, tapi angkatan lulus. Angkatan Kenapa gitu ya? lulus. Sebenarnya gini, kita semua tuh di BINUS ditarget gitu. Nggak usah di BINUS deh. Orang kita hidup aja ditarget. Bangun pagi jam 5 itu ditarget gitu ya. Bangun pagi jam 5 itu ditarget. Ditarget sama apa? Kegiatan kita yang sudah menunggu besok. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita, kalau saya boleh bilang secara pribadi, Kak Sandy setuju, semoga setuju juga ya. Kenapa? BINUS itu kasih target ke kalian, ke teman-teman yang kuliah itu, secara alam bawah sadar, masukin ke alam bawah sadarnya gitu, supaya kalian sadar 2027 gitu ya, kalau yang kamu masuknya 2023 besok tahun depan, kalau kayak Kasian ini 2024, berarti 2020 masuk gitu ya, itu kalau nginget-nginget namanya, angkatan berapa 2024, berarti itu hari tahun lulus ya, bukan tahun masuk ya, tahun lulus ya. Sekarang posisi Kasian di semester 4 kan, bentar lagi semester 5. Berarti sebenarnya Kak Sandy belajarnya tinggal 1 semester lagi ya, bener gak sih? Karena semester 6 7 kan harus enrichment ya? Enrichment. Oh iya, berarti gitu asik ya? Nah kita nanti ngobrol ya Kak ya, tentang ini ya, tentang apa namanya, perkuliahan Kak Sandy ya. Tapi saya mau ke sini dulu nih. Tadi ada yang komen nih, Kak Kenneth Giovanno. FYP-nya BINUS friendly, bener kan Kak? Confirm. Betul banget. Bener ya, bener. Betul. Gimana Kak? Friendly-nya gimana Kak? Jadi kalau FYP itu kan yang ngembimbing kita tuh mahasiswa juga. Jadi bukan kelas, jadi gitu. Bukan ya kakak kelas lah. Terus baik-baik juga karena kan kita dibimbing. Terus kalau misalnya ada kesusahan dibantu, benar-benar baik lah pokoknya. Oke, baik banget ya guys. Karena ada modusnya tuh, bisa-bisa jadi jodoh atau jadi pacar. Nggak gitu juga Mas Bayu. Nggak gitu juga, pokoknya nggak bisa lah. Pokoknya kalau di BINUS tuh, kalau saya selalu bilang gini Kak Sandy, kamu jangan pacaran dulu ya, bestian boleh lah ya, tapi jangan pacaran. Karena kalau kamu pacaran nanti nggak dapet cuan. Fokusnya ke cuan dulu lah ya. Ya lulus ya kan, kerja, dapat penghasilan mantap, nah baru deh cari pacar. Nanti ada yang dekat udah. Ada yang deket. Jangan khawatir juga guys, kenapa? Jodoh udah diatur Tuhan guys. Kalau ya nggak apa-apa juga sih, kalau kalian pacaran juga nggak apa-apa, tapi yang positif dalam arti kalau itu jodoh dari Tuhan gitu kan ya, tetap harus berarti saling mendukung ya, berarti kuliahnya nggak boleh nih jelek nilainya, harus bagus dua-duanya gitu ya. Boleh kalau positif seperti itu nggak apa-apa. Pokoknya yang dihindari kan yang negatif gitu kan. Ya, ingat ya Kak Sandy ya. Aku malah kayak dosen, padahal bukan dosen Mas Bayu. Oke. Kak Sandy, sekarang saya masuk ke perkuliahan nih, Kak Sandy, di Jakarta itu kalau kuliah paling pagi jam berapa Kak Sandy? Paling pagi 7.20. 7.20, sama dong ya guys, di Semarang juga gitu ya guys. Jadi sebenarnya BINUS Semarang, ini sekalian menjawab Ibu Yuliawati tadi. BINUS Semarang, BINUS Jakarta, BINUS Bandung, BINUS Malang gitu ya. Nah, apalagi di luar Jakarta ya, saya sebutnya luar Jakarta ada BINUS Bandung, Malang, dan Semarang. Itu bukan cabang ya, bukan afiliasi. Bukan juga franchise ya. BINUSnya cuma satu. Bener ya? Karena tadi Kak Sandy juga bilang kan, nanti Kak Sandy kan ikut himpunan nih, Himtri. Nanti pasti ada anak Semarang dong yang gabung dong. Harus dia. Bukan jangan ya, pasti tapi harus. Kenapa? Pasti. Karena BINUSnya cuma satu ya. Kak Sandy kan di teknik industri itu di Kemanggisan doang apa di Alam Surat juga ada ya? Aku lupa. Cuman Kemanggisan. Cuman Kemanggisan ya. Tapi jangan khawatir ya, ada di Semarang juga loh ya, teknik industri ya. Ya, jadi sekarang bukan. Ada di Semarang gitu, jadi bukan cabang, nanti malah kayaknya gini nih, nanti Kak Sandy ke Semarang mungkin cuma ya ketemu teman-teman himpunan gitu ya, main malah ya, bukan kuliah tapi main gitu kan, apa studi banding nih, ada acara di Semarang datang dari Jakarta, karena beberapa kali juga BINUS seperti itu, dosen-dosennya datang, mahasiswanya juga bisa datang loh. Kak Sandy mau dong main ke Semarang dong, liburan gini. Iya pasti dong. Semester depan gitu ya, liburan ini, ya udahlah main Semarang dulu, ketemu anak Himtrinya Semarang gitu ya. Asik gitu ya. Oke.
Beneran itu ya. Nah, kuliah. Paling pagi 7.000 berapa? 720. 720 kok 7.020. Ngantuk Mas Sari. 7.20 paling pagi. Kak Sandy tinggal di asrama di Venus Square atau di rumah? Di rumah. Di rumah ya. Rumahnya di mana Kak? Kalau Iya. boleh tahu Kak. Sebutin Di daerah aja. Jangan Jakarta, detail, sebutin daerah. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Berarti nggak jauh-jauh Sama. amat ya dari. Nggak jauh, dekat kok. Oke. Terus berarti Kak Sandy ngatur waktunya nggak begitu susah ya karena jauh ya. Kalau misalnya jauh kan kalau di Jakarta tuh katanya gini Kak Sandy, kalau anak orang-orang Semarang tuh gini. Wah, jangan ke Semarang, malas macet gitu ya. Padahal sebenarnya macet itu gimana ya guys ya? Kalau aku boleh bilang, ya blessing in disguise juga ya. Sebenarnya intinya apapun yang kamu hadapi, kalau kamu bisa menyikapi secara positif, bukan jadi masalah gitu ya. Kak Sandy tahu nggak soft skill yang didapat kalau teman-teman dari Semarang nih ya bergabung ke Kemanggisan dan industri Kemanggisan Jakarta gitu ya. Kak Sandy tahu nggak soft skill apa yang didapetin? Bukan dari mata kuliah ya. Oke. Kira-kira Yang pertama, santai aja. yang pertama tuh pasti time management, ya kan? Gimana tuh Kak? Ceritanya gimana tuh? Hubungannya gimana Kak? Kalau time management berarti kalau misalnya kita masuk ke Jakarta itu jadi kita apalagi perkuliahan kan. Jadi kita udah mastiin juga gimana sih waktu kita harus datang, terus gimana kita harus mempersiapkan, apalagi kalau misalnya ikutin UKM ataupun himpunan pasti juga kebentuk lah time management, itu pasti pertama kebentuk tuh soft skill yang pasti didapat. Terus yang kedua itu pasti tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pasti semua kegiatan perkuliahan, mau UKM, himpunan tuh pasti juga bakal dapat kayak gitu. Banyak hal lah jawab bisa. Ya. Banyak hal ya. Kalau teman-teman dari daerah terus ke Jakarta, soft skill yang paling paling harus dibentuk itu ketika gabung di Jakarta itu ya itu guys, ya, sabar. Karena macet, bener nggak sih? Karena time management bener banget, karena nanti kalau misalnya contoh ya guys, kalian kerja di Jepang nih, Kak ini juga bisa dong kerja di Jepang nanti kan, pengen nggak sih kerja di luar negeri, pengen gitu ya, sama nggak sih life pace-nya kayak life pace tuh sih bahasa Indonesia? Apa sih Pak? Tahu ya maksudku ya life pace. Tahu Pak. Jadi life pace-nya orang Jepang tuh sama orang Indonesia nggak sama gitu ya. Dan kalau kita belajar, kalau teman-teman belajar tentang life pace itu kan nggak didapat dari mata kuliah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya di Jakarta gitu ya, berarti belajar life pace-nya nggak sama sama Semarang gitu ya, modelnya gitu. Tapi yang sama adalah binusnya ya. Binusnya sama. Betul. Ya Kak ya. Binusnya sama satu. Oke. Kak Sandy tadi ceritanya sampai mana? Kalau Kak Sandy kuliah gitu ya 7.20. Kuliah paling siang jam berapa sih Kak kalau di Jakarta? Maksudnya paling ini ya, paling terakhir kan satu hari kan ada beberapa slot kuliah gitu ya. Paling banyak itu berapa mata kuliah satu hari nih Kak? Sehari ya 4 mata kuliah, berarti 7.20 sampai 9, bener ya? 7.20 sampai 9. Terus lanjutnya 9.20 dia 11. Ya, habis itu lanjutnya di siang hari sama di sore hari. Jadi nggak langsung full kayak SMA gitu loh, kayak misalnya dari jam 7 pagi. Kayak gitu enggak? Di situ enggak ya? Oke. Kenapa? Enggak, jadi kita kayak dipecah-pecah gitu. Pokoknya kayak misalnya tadi yang pertama kan misalnya 7.20 sampai 8.50 lah. Sampai 8.50, habis itu ada istirahat dulu setengah jam, baru lanjut ke 9.20 sampai 11 sampai misalnya jam 10.50. Habis itu lanjut di siang harinya jam 1. Oke. Gitu. Nah di antara itu Kak Sandy biasanya ngapain Kak? Kan istirahat. Ada satu slot break nih, istirahat. Nah, istirahat itu dipakai buat ngapain? Nggak buat Citayam Fashion Week kan? Enggak. Aduh, lagi ngetop sih Citayam. Iya, sekarang lagi ngetop banget. Terus biasanya ngapain Kak? Biasanya ngapain? Boleh share nggak? Istirahat. Oke, istirahat. Boleh. Pasti dong, istirahat. Ya, ada diskusi sama teman-teman ya? Ada diskusi sama teman-teman ya? Ada dong, pasti. Jadi pasti kan mau sambil makan minum juga bisa. Jadi sambil diskusi, terus ngebahas misalnya kayak tentang next nanti mau ngapain ya. Terus misalnya kira-kira ada tugas gak? Kalau misalnya ada tugas, kita langsung kerjain gitu, bareng-bareng. Oke, bareng-bareng. Berarti tugasnya bisa kelompok, bisa sendiri gitu ya? Iya, tugas kelompok sendiri. Nah, Kak Sandy, katanya di BINUS itu ada sistem mentoring. Bener nggak sih Kak? Betul. Nah, boleh jelasin ke kita semua nih Kak? Kita semua yang nonton nih Kak. Kalau mentoring itu sistemnya gimana sih kalau di BINUS itu? Oke, jadi sebenarnya kalau buat mentoring sebenarnya ada dua ya. Yang pertama tuh dari BINUSnya langsung, sama satu lagi dari himpunan.
Nah, kalau yang dari Oke. binusnya langsung itu kan dari SASC yang menyediakan ya kan. Jadi nanti intinya kayak ada kakak tingkat gitu yang bakal ngajarin kalian. Kayak tergantung, misalnya kalian jadi mentor berarti kalian nanti diajarin selama 1 semester itu beberapa matkul gitu. Kalau misalnya susah, ya kan. Jadi Belajar bareng lah istilahnya gitu. Ya belajar bareng lah gitu. Oke. Terus kalau dari himpunan kurang lebih sama, cuman yang ya ngajarinnya Yang itu bimbing, sangkatan jadinya. oh sangkatan, tim Iya. tim teaching ya, tim Iya. tim learning ya, iya, Akademik, iya, ya. belajar. Akademik ya, oke. Seangkatan bisa ngajarin gitu Kak. Ya, jadi misalnya kayak saya semester 4, jadi nanti saya ajarin teman-teman yang semester 4 juga gitu. Kalau nggak di ngajarin BINUS, gimana Kak? pasti dong ngajarin. Soalnya kan Pasti ngajarin. bagian dari himpunan juga. Oke. Konsekuensinya apa tuh Kak kalau ngajarin? Kan pasti dapat reward apa ya? Aku bilangnya konsekuensi sih sebenarnya. Karena konsekuensi positif karena yang Kak Chan dilakukan kan positif tuh, bergabung berbagi ilmu dengan teman-teman dengan adik angkatan gitu ya. Nah, konsekuensinya apa tuh Kak? Reward ya. Rewardnya Kakak dapat apa nih? Jadi mentor tuh dapat apa gitu ya? Kalau misalnya buat yang dari BINUSnya itu rewardnya pasti pertama sertifikat, terus ada juga beasiswa. Nah, beasiswa ya ini. Ini yang paling asik nih. Orang-orang belum tahu ya kalau di BINUS itu nggak susah cari beasiswa gitu ya. Betul. Oke, beasiswa. Alright. Jadi termasuk kalau kakak ini berarti dapat beasiswa dong Kak ini ya? Ya dapat. Dapat. Potongan dong ya berarti kalau beasiswa itu. Potongan biaya. Lumayan nggak Kak? Lumayan banget sih. Lumayan pakai banget. Berarti sebenarnya kalau teman-teman bergabung di BINUS itu gampang banget ya mencapai life goal sebagai anak yang baik gitu. Benar ya kayak? Betul. Kan? Kalau dapat beasiswa kan bikin orang tua senang dong ya karena wah, anakku dapat beasiswa bukan dapat mahasiswa. Dapat mahasiswa pacaran, dapat beasiswa. Terus dapat potongan mami papi atau orang tua nggak bayar full. Wah, keren banget ya, asik ya. Nah, oke. Kakak kan aktif di himpunan. Ngapain aja sih Kak di himpunan tuh? Kalau di himpunan ngapain banyak selain sih. Mentoring? Tadi kan ada mentoring tuh, ada mentoring. Nah, selain mentoring itu ngapain aja sih? Biasanya katanya orang-orang himpunan tuh orang-orang yang ribet gitu. Ribet dalam ngadain acara mulu ya, ada acara ini gitu. Nah, bener gak sih Kak gitu? Kalau ngadain acara sih pasti tentu, cuman bukan artinya ribet ya. Soalnya kan di situ kan kita juga dilatih ya, ngebentuk kayak gimana sih kita harus ngemimpin atau kita memanage kayak gimana sih ya ngelit acara tuh gimana ya kan. Nah, kalau buat acara-acara sih kan banyak ya. Jadi kayak program-program yang dari himpunan, dari teknik industri itu banyak kayak perlombaan, terus kita juga ada kelas meeting juga. Jadi kita jadi kita nggak berfokus cuman ke akademik doang. Terus, ya, jadi kita fokus ke berbagai hal, misalnya kayak PKM yang sosialnya gitu kan. Kita ke panti asuhan kayak gitu. Kita juga ada studi banding. Terus kita juga ada company visit. Jadi kita ke perusahaan-perusahaan, kita ngeliat nih gimana sih proses perusahaan itu kayak gimana. Apalagi kita kan juga jurusan teknik industri kan, pasti berhubungan dengan industri gitu. Banyak perusahaan ya. Okay. Tuh bener guys, ribet kan? Tapi ribet yang positif. Gini, ribet yang positif. Kalau aku bilang ribet positif kenapa? Loh, disitulah kamu dapat pengalaman. Disitulah kamu ditempa ya. Kalau kamu nggak mau bikin pisau tajam kan nggak bakal ribet. Ya, kamu diemin aja pisau nggak tajam. Mesti ribet, biasa gitu tajam. Biar motong dagingnya cepet. Semuanya gitu sih guys. Nggak usah repot-repot ya guys. Kamu main game kan ribet juga. Main game ribet. Kenapa mesti dari titik ini ke situ ya? Ada hambatan. Sama aja ya kan ribet juga. Main game aja ribet, apalagi hidup. Tapi ribetnya positif ya guys. Kenapa? Kata Kak Sandy bener banget. Yang kalian lakukan, keribetan kalian itu justru membuat kalian jadi orang yang membentuk gitu ya. Bukan orang yang biasa aja. Bener gak Kak Sandy? Setuju ya? Betul banget. Nah, betul. Kak Sandy, Himtri itu pasti punya logo. Logo bukan logo ya, tapi apa yang namanya? Kayak yel-yel gitu ya, kayak slogan gitu. Ya, boleh share nggak sih? Aku sih tahu, kayaknya karena Bu Rida kasih tahu bocoran ke aku nih. Coba kasih tahu kita semua. Slogannya Himtri itu gimana Kak? Slogannya Himtri. Kalau di situ tuh Himtri Jaya gitu. Nanti kalau Himtri Jaya nih, Jaya kayak orang India dong, Jaya. Oke, gimana Kak?
Aduh, agak malu dikit, tapi gak apa-apa. Kita Nggak harus apa-apa, bangga. jangan Himtri. malu. Ada bangga. Bangga Oke, dong. slogannya itu ini. Himtri, home. Himtri, home. Himtri, home, home, home. Kayak gitu. Wah, apa tuh Kak home? Ada artinya nggak home? Home. Ya, Oh, home kalau ya? Bukan home, home. ya, home ya. Oke, Home. home itu apa Kak? Ada kasih tau kita semua. Jadi teknik industri itu dilambangkan dengan suatu macan. Macan teknik industri jadinya. Kayak gitu Macan. kalau Himtri. Jadi maksudnya kenapa kita ambilnya binatang macan itu gara-gara yang kita macan itu punya semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi, solidaritasnya juga tinggi. Solidaritasnya tinggi, oke. Tinggi banget. Jadi makanya kita mengambil dari macan itu. Jadi kita pakai haum juga. Jadi melambangkan bahwa teknik industri adalah itu. Makanya kalau dibilang di teknik industri itu macan teknik industri. Wah, langsung disaut nih sama Himtri satu nih. Kak Kenneth, thank you Kak Kenneth. Wah, haum gitu. Tenang aja guys. Haum macan ya, positif ya, bukan cincin glodok. Makanya aduh, beda Mas Bayu, bukan itu, bukan. Ya, oke, Himtri haum. Nah, tadi kan banyak tuh kegiatan di Himtri itu ganggu nggak sih Kak mata kuliah Kakak gitu kan? Kakak kan tadi kuliah sehari tiga mata kuliah, 4 mata kuliah gitu. Nah, Himtri itu ganggu nggak sih? Himtri itu enggak sih, enggak banget, bahkan ngebantu. Soalnya kan mungkin dari banyak mahasiswa baru pasti bingung, kayak mikir, wah kalau misalnya masuk UKM, masuk himpunan pasti nggak kefokus lah, fokus ke mata kuliahnya, ke akademiknya itu kurang kan. Kayak bisa, aduh nanti kalau aku masuk himpunan, nanti mata kuliah aku jadi jelek gitu kan, turun. Itu enggak banget. Soalnya kalau kita masuk himpunan, apalagi Himtri, itu kan terutama ada divisi akademik yang aku ikutin kan. Jadi, nah itu, kebantu, jadi kayak kebantu. Jadi kayak walaupun kalian sambil himpunan, tapi akademik kalian juga pasti terjaga karena juga ada kegiatan mentoring, tutoring, terus kita juga ada catatan-catatan dikumpulin gitu, dimasukin ke drive. Jadi kalau misalnya kalian telat nyatet atau misalnya kayak aduh lupa nih, itu ada recordnya, ada mentoringnya, ada semua catatan mata kuliah itu ada. Keren. Jadi terbantu banget pasti. Itu buktinya dukungan kalau kalian seangkatan saling mendukung. Nggak cuma seangkatan, tapi beda angkatan ya Kak. Bener ya Kak? Betul. Himtri home gitu, home. Home apa home? Home ya. Home. Oke. Keren. Jadi kan buat teman-teman yang belum tahu nih Kak, kan semua anak BINUS itu harus ngumpulin SAT. Harus ngumpulin poin-poin di SAT. Student Activity Transcript. Bener ya Kak ya? Betul. Nah, kalau gabung himpunan ini kira-kira aku nggak mau lah UKM lain, himpunan aja gitu. Cukup nggak Kak untuk cukup langsung auto full pasti. Auto full. Auto full pasti masuk himpunan. Karena boleh share ke kita kan? Soalnya kenapa bisa auto full? Kegiatannya banyak full, ya. Kalau bilang kegiatan banyak sih bisa bilang iya. Cuman berpositif lah aja gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke himpunan itu pasti pertama kita ikutin acara dari himpunan sendiri tuh pasti udah dapat poin SAT gitu kan. Terus kalau misalnya ikut bikin acara atau ikut apalagi jadi panitia itu pasti dapat lebih SAT-nya dibandingin dari jadi peserta gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Terus kalau misalnya ikutin pelatihan itu juga dapat poin SAT dari seminar gitu ya, jadi panitia seminar gitu ya. Apalagi kayak tadi kan Kak Cindy bilang tuh ada industri visit gitu ya kemana-mana yang inisiatifnya dari himpunan gitu ya. Mungkin binusnya itu belum ke sana, tapi karena anak Himtri ini kan anak-anak muda yang ngulik sana sini, yang keluar apa namanya? Explore keliling. Explore kemana-mana gitu, jalan-jalan gitu ya. Jadi lebih punya apa ya, cakarannya gede gitu, cakarannya kayak bahasa macan kan, cakarannya gede kemana-mana gitu ya. Nah, mantap juga ya, oke. Nah, selain himpunan ada kegiatan UKM apa lagi nih Kak? Kayak misalnya saya kan suka badminton nih. Kak Cindy tahu nggak kalau badminton tuh olahraga nggak baik? Kenapa tuh? Oh, karena kalau baik dia good minton, bukan badminton. Jangan jokes bapak-bapak gitu. Jadi gitu ya. Nah, misal nih Kak, aku senang badminton ya. Ada nggak sih itu fase gini, itu
himpunan juga nggak yang inisiatif? Yuk kita bikin aja ini buat teman-teman gitu kan, atau binusnya gitu. Hmm. Kalau sekarang sih selain himpunan ikut juga sih apa UKM, volley. UKM, volley, oke. Iya. Aku tahu kenapa ikut himpunan volley. Kenapa tuh? Iya, ya karena bisa nyemes sih, saking jengkelnya. Kalau jengkel sama orang nyemes kenceng-kencengan gitu. Oke. Oke. Tapi cuma volley aja ya, karena tadi Kak Sandy lebih menarik, bukan lebih menarik, lebih tertarik ke himpunan ya yang belajar gitu. Oke. Kak Sandy, sebentar lagi kan Kak Sandy semester 6 nih. Kan tadi Semester kita 5. semua tahu nih. Iya, besok semester besok kan semester 5. Oh, Habis iya. 5 kan 6 gitu ya. Kan Iya, bilang betul. sebentar lagi semester 6. Bukan besok semester 6. Sebentar lagi semester 6 nih. Kan kita semua tahu nih kalau anak binus gitu ya. Anak binus semester 6 7 itu udah nggak belajar di kampus gitu ya. Belajar tapi keluar kampus. Keluar kampus tuh bisa ke perusahaan karena magang gitu ya. Kak Sandy udah tahu belum mau magang di mana? Kak Sandy pilihannya nanti apa sih? Mau magang atau mau enggak nih? Iya, magang. Magang, oke. Magang. Ada obrolan ini, ada teman-teman diskusi gitu. Ke sana aja yuk, asik di sana gini. Ada nggak gitu? Pasti ada nggak? Atau sama kakak kelas? Ada. Sama kakak kelas pernah dong dikasih insight gitu ya. Lu kalau ke sana lu gini lu. Lu kalau ke situ gitu lu gitu. Pernah gitu nggak? Gitu. Ada. Terus kalau target magang sih kalau pasti orang-orang pasti mau ya kalau jurusan teknik listrik ke Unilever kayak gitu, perusahaan terbesar. Terus juga ada pengen ke ini juga sih, ke arah lebih ke warehouse, jadi kayak lebih ke Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Oke. Nggak pengen keluar negeri Kak? Pengen sih, cuman paling di S2 lah. Oh S2, nggak magangnya ya, tapi S2-nya gitu. S2. Nah, kakak tingkat Kak Sandy ada yang sudah ke luar negeri gitu nggak? Pas magang gitu cita-cita. Sekarang biasanya, ada sih. Kalau di himpunan kan ini ya, ketemu kakak tingkat, ngobrol-ngobrol, sharing gitu kan, pengalaman mereka. Gue dulu pernah magang di sana, gue pernah magang di sini gitu. Ada ya, pernah cerita gitu ya? Ada. Baru pergi bulan lalu. Kemana Kak? Ke ini, Melbourne. Magangnya di Melbourne? Lebih tepatnya sih study abroad sih jadinya. Oh, dia study abroad. Study abroad. Jadi salah satu dari track tadi ya, kan ada 7 track ya gitu ya. Ada Bukan 7 magang track. tapi study abroad. Oke. Nah, nanti kalau Kak Sandy kira-kira udah punya gambaran belum mau magang di mana? Magang ya paling tadi kayak mau coba ke Unilever, terus ke Tokopedia ataupun Shopee kayak gitu. Oke. Apa sih Kak yang menurut Kak Sandy kok aku magang aja lah gitu? Soalnya kalau misalnya dari banyak track ya, jadi aku lebih milih magang karena mau cari pengalaman. Gimana sih cara kerja di dunia industri itu kayak gimana? Jadi kan magang kan kita secara langsung kerja ya, langsung kerja, benar. Oke. Ya, kerja terus kita praktekin semua materi yang kita dapetin gitu kan. Nah, jadi mau coba di situ dulu, kalau misalnya cocok, nah mungkin lanjut cari kerja lagi, atau misalnya kalau misalnya kurang pasti misalnya mau coba ke research lah, atau misalnya mau buat bisnis baru lah. Oke, bisnis baru guys. Entrepreneurship. Jadi ini aja gabung macam-macam ya, karena binus punya binus entrepreneurship center guys ya. Jadi betul. Kalau kalian nanti pengen nggak magang di perusahaan tapi perusahaan sendiri karena punya ide startup bisnis gitu ya, kalian bisa bergabung di binus entrepreneurship center ya. Karena nanti semester 6-7 itu kalian dibimbing ya. Ada pembimbingnya yang mantep lah. Kalau binus kok nggak usah tanya ya, mantep pembimbingnya. Mantap bukan karena badannya gede gitu, bukan, tapi mantap karena prestasi gitu ya, macam-macam. Oke, Kak Sandy, terima kasih sudah bergabung cerita-cerita di Bincang Asik bersama saya sore hari ini. Sebelum Kak Sandy meninggalkan saya sendiri di sini, kan saya harus jualan ke depan ya. Aku mau dong Kak Sandy bikin statement buat teman-teman yang belum gabung binus gitu ya. Apapun statementnya terserah deh. Pokoknya bikin satu statement yang ham gitu ya. Yuk, gabung binus. Jangan ke binus tapi gabung binus. Iya, betul. Oke, statementnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang gimana sih, aku masuk kuliah di mana, terus ambil jurusan. Pasti yang paling bingung pasti ambil jurusan ya. Soalnya kan pasti balik bingung, ambil jurusan mana nih. Nah itu kalian coba
pilih lagi, olah lagi. Kalian teslah kemampuan kalian. Kan banyak ya sekarang online tuh tes kemampuan. Kalau misalnya kalian bingung jurusan di mana, coba tes aja. Atau misalnya nanya-nanya juga. Cuman jangan ngikutin teman ya, tapi sesuai dengan hati kalian. Kalau misalnya kalian sesuai dengan jurusan itu, kalian ikut. Tapi jangan lupa pasti gabung sama BINUS tentunya. Soalnya BINUS tuh jurusan tuh lengkap lah. Apalagi akreditasinya juga baik. Jadi jangan lupa gabung ke BINUS. Oke, dan ini ya Kak ya, kuliahnya cepet banget, cuma 5 semester. Betul. Gitu aja sih. Gitu ya Kak. Terima kasih sekali lagi Kak Sandy sudah bergabung di Bisik. Kita ceritanya asik ya. Satu pertanyaan terakhir boleh nggak sebelum meninggalkan? Boleh. Ada cerita lucu nggak selama kuliah di BINUS? Cerita lucu ya? Sebenarnya Iya. asik-asik, lucu ya. Lucu. Pernah dikira itu nggak yang orang TikTok itu, anak TikTok itu yang sering bikin TikTok yang dari Surabaya itu, kan mukanya mirip. Mukanya mirip. Bener nggak sih? Yang ngomong bahasa cowok itu yang... pernah nonton nggak? Bener kan? Ada kan? Sorry lo ya, mirip banget sama Kak Sandy. Saya ngomong bahasa cowok itu, gitu. Seru banget. Pernah nggak cerita lucu? Atau cerita yang dapet, ya ini sih, atau pernah ditolak? Jangan ditolak lah. Punya Cerita nggak? lucu ya? Ada, cuman apa ya, kalau nggak salah pas misalnya apa ya, saking banyaknya sih seru-serunya. Saking banyaknya, saking serunya ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau saking banyaknya, saking serunya. Nanti kapan-kapan Kak Sandy, kalau sudah waktunya berkumpul bareng Himtrinya Semarang, main ya, mampir ya. Nanti cari saya di ruang admisi ya. Karena ruang Nanti bulan depan saya ke Semarang kok. Oh, main. Itu dampingi FYP ya. Iya betul. Wah keren banget. Iya Semarang. Keren banget. Nanti jangan lupa cari aku ya. Nanti Ya pasti dong Kak. kalau nginep di Semarang kita bisa kulineran, asik. Semarang Nah kulineran. itu. Di Semarang Kak Sandy, di Semarang kalau kamu makan di Semarang ya, nasinya nggak pernah dihitung. Iya, bener. Maksudnya bisa nambah gitu. Enggak, nasinya nggak dihitung karena disendokin. Ngapain kurang kerjaan banget ngitungin nasi. Disendokin. Ya, kena jokes. Oke Kak Sandy, sekali lagi terima kasih udah bergabung. Sehat selalu ya, sukses selalu. Jangan lupa nanti kedatangan di Semarang aku tunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Sekali lagi Kak Sandy, terima kasih. Sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman Himtri. Boleh dong, kita yell sekali lagi dong. Boleh dong. Himtri. Home. Himtri, home. Himtri, home. Oke. Thank you Kak Sandy. Oke, thank you juga buat Kak Bayu. Saya selalu juga. Bye. Tuh, gitu guys. Tadi Kak Sandy bilang, pokoknya itu deh, asik deh. Itu cerita berseri. Berseri itu bukan berseri ya, berseri. Dalam arti menyenangkan. Dia tadi saya tanyain ada cerita lucu nggak? Banyak ceritanya. Saking banyaknya cerita asik jadi, ya itu dia banyak. Jadi kalau kalian bergabung dengan kami, dengan teman-teman yang baru di BINUS, ya, kalian pasti akan dapat pengalaman yang sangat menyenangkan bergabung dengan komunitas yang kalau saya boleh bilang komunitas yang haum. Thank you Kak. Komunitas yang haum gitu ya. Karena Himtri itu haum gitu ya. Macan ya, ingat ya, tapi ya bukan jijik glodok yang pakai itu legging macan, bukan. Ini beda guys, ini macan yang gitu ya. Bener banget. Mantap insight-nya, thank you Kak. Itu ya, jadi kalau kalian belum yakin gitu ya dengan jurusan apa yang harus saya ambil nanti kuliah, kontak Mas Bayu, aku pengen ngambil tes minat bakat dong di BINUS Semarang. Datang aja ya, janjian sama aku, janjian sama teman-teman di marketing gitu ya. Datang, kami punya tes minat bakat guys. Bayar gak? Bayar apa? Kalau kalian kesini naik ojek online, nah itu bayarnya gitu ya. Tapi tes minat bakatnya nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Kalau kalian naik motor sendiri, beli bensin bayar ya. Tapi tes minat bakatnya nggak bayar. Oke? Beli air mineral pada saat ini karena sangat menantang tempatnya gitu ya, itu bayar. Tapi tes minat bakatnya nggak bayar. Silakan, yuk kami undang. Selama kami buka setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, tapi jangan datang jam 5. Ya, datangnya sebelum jam 5. Karena tes minat bakat nanti ada diskusinya. Ya. Jadi datangnya jangan mepet jam 5 gitu ya. Pokoknya silakan datang ya. Yuk,
ajak papa mama boleh juga. Kalau pengen lihat kampus tour juga oke. Kalau kalian lihat saya ini sudah 3 kali bertutur bisik ada di ruangan ini karena ruangannya asik banget. Saya tunjukin. Nih, ini sudah disetting. Ruangan ini tuh ada di dalam library atau LKC. Ini besok pagi ada acara dan ini sudah disetting sebagai tempat diskusi. Oh, asik kan? Nah, wah asik deh pokoknya. Jadi tempatnya itu tempat yang sangat menyenangkan kalau di Indonesia. Belajarnya itu tempat-tempat yang kayak gini, asik, tidak bosan ya, gitu. Kapan-kapan nanti saya ajak kamu live ya, fisik dari tempat yang kamu pikir nggak asik, tapi ternyata ada healingnya. gitu. Gitu ya guys ya. Minggu depan, bukan minggu depan, minggu ini, tanggal 29, itu adalah tes masuk dengan beasiswa terakhir di BINUS Semarang. Jadi kalau kamu, aduh, kelewatan tanggalnya, kalian nggak bisa dong dapat beasiswa lagi dong. Aduh, kalau kelewatan, aduh sayang dong. Aduh, masa depan kalian itu loh, bukan 1 tahun ini deh, tapi setelah 4 tahun ini deh. Setelah 4 tahun ini nanti kalian nggak bisa dapat kerjaan, nggak bisa bekerja. Aduh, gitu ya. Pokoknya daftar BINUS gitu ya. Kalau kalian kelas 12 baru lulus, cepetan yuk. Karena ujian masuknya besok tanggal 29 ini gitu ya. Kalau kalian masih ke 12, masuk malah. Kalau kalian masih kelas 12, tetap gabung tanggal 6 Agustus itu ujian masuk gelombang satunya BINUS. Ya. BINUS Semarang juga ya. Mas Bayu bisa nggak sih kalau saya mau kuliah di Jakarta, di BINUS Jakarta gitu ya? Bantuin? Bisa, boleh. Jadi BINUS kan cuma satu. Kalau kalian mau kuliah di Bekasi, BINUS Bekasi, kalian daftarnya lewat Semarang aja boleh. Pasti kami akan bantu. Kan begitu. Kita semua satu satu BINUS ya harus saling membantu. Oh, bukan BINUS saja membantu, apalagi BINUS ya. Gitu ya. Jadi tadi udah tes minat bakat, beasiswa. Nah, besok ini guys, hari Kamis dan Jumat, tanggal 28 dan 29, akan banyak acara yang kalian juga bisa follow. Nggak usah ke kampus ya, tinggal cari aja di YouTube aja, nonton di YouTube aja, ngomong-ngomong neng Semarang gitu ya, ngomong-ngomong neng BINUS Semarang, itu acaranya ngono kuwi. Kok ketemu aku meneh, nih aku moderatornya ini. Tapi acara itu bincang-bincang dengan 5 jurusan di BINUS. 5 jurusan di BINUS. Apa aja Mas? Ada Computer Science, Information System, Industrial Engineering, Digital Business, dan Visual Communication Design. Jadi ngobrolnya itu ada topiknya, nanti gimana caranya dengan ahlinya dong pasti ya, Mas Bayu cuma cuap-cuap doang. Ada ahlinya, ada ketua jurusannya, ada tamunya. Pokoknya cari tahu. Itu di feeds kami, Instagram, ada tuh informasinya. Gabung ya. Daripada bengong, gitu, dapat ilmu. Oke? Gitu. Semua anak BINUS pasti dapat beasiswa. Pasti, yang nentuin tapi kamu. Kamu mau dapat berapa? Ya kamu maksimal. Ya kamu pakai strategi. Di gelombang 1 gitu ya. Di mana aja BINUSnya dapat beasiswa. Gak mau, lah udah kalau kamu mah. Ya gak apa-apa, gak usah dipaksa ya. Kan beda-beda ya. Kalau kamu mau, cus cepetan. Oke? Saya pamit. Kita ketemu di BC minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan tamu yang tidak sama, tapi dengan host yang sama. Satu saat nanti hostnya ganti, kalau saya udah pensiun ya. Dari bisik maksudnya. Itu ya. Pokoknya sehat selalu. Jangan lupa semangat terus, jangan kasih kendor. Always stay positive and be happy all the time ya. Karena kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita bikin orang yang suruh orang lain bikin kita bahagia, salah ya, kita yang bikin bahagia gitu. Oke, gitu aja ya. Saya Bayu dari BINUS Semarang, pamit. Semoga kalian bahagia terus. Oke? Ciao.